Urutan Teluk Aru ini termasuk dalam urutan menunggu daftar tunggunya urutan ke-65. Tapi sampai saat ini kok tiba-tiba hilang, itu ini menjadi permasalahan. Kemungkinan ada dari kelompok yang tidak ingin terbentuknya Kabupaten Teluk Aru. Karena permasalahannya mungkin setelah terbentuknya Teluk Aru, akhirnya pendapatan dari Kabupaten Induk akan berkurang. Kalau masyarakat sendiri, saya bahkan sudah menghubungi Ketua Komisi 2 DPR RI. Beliau akan turun ke sana, akan meninjau apakah ini kemauan Ada Hanur atau kemauan masyarakat. Dip dip dip, Deddy Iskandar Batubara. Dip dip dip, Deddy Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Dip dip dip, Deddy Iskandar Batubara. Deep, 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 Deddy Iskandar Batubara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketemu lagi dengan saya Deddy Iskandar Batubara dalam podcast Deep Institute. Senang sekali bisa terus membersamai sahabat-sahabat Deep dimanapun berada. Kali ini tema podcast kita soal pemekaran. Ada satu wilayah di Sumatera Utara bernama Kabupaten Langkat yang sejak 2017 yang lalu sebahagian kecamatannya, nanti barangkali datanya akan kita tanya lebih lengkap dengan Ketua Komite Pemekaran, mengusulkan untuk dimekarkan dengan nama Kabupaten Teluk Aru. Perjuangan para saudara-saudara kita yang berada di wilayah kecamatan beberapa itu, ada 7 kecamatan, untuk menjadi kabupaten, itu sudah cukup panjang. Semua proses dan tahapan secara administratif pun sudah dilalui. Kita ingin kembali membincangkan sudah sampai sejauh mana proses yang terjadi hari ini dan bagaimana kemudian ekspektasi dari masyarakat di grassroots serta sejauh mana pula respon pemerintah di Jakarta terkait pemekaran. Saya kira isu pemekaran ini semakin menjadi hangat karena kemarin DPR RI telah meloloskan 3 provinsi baru di Papua, dan itu seolah ingin menegaskan bahwa pesan moratorium yang selama hari ini disampaikan oleh pemerintah untuk pemekaran provinsi dan kabupaten kota sesungguhnya dalam tanda petik sudah dibuka. Kalau begitu, ratusan daerah yang hari ini sedang menunggu dimekarkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk diantaranya adalah Kabupaten Teluk Aru, juga saya kira wajar kalau berharap. Tamu kita malam hari ini ada Bapak Adhan Nur, Ketua Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Teluk Aru. Assalamualaikum Bang Adhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Memang Abang harus sehat karena Abang Ketua Komite Pemekaran. Siap. Pasukan di bawah dan masyarakat Teluk Aru menunggu dan terus berdoa. Semoga apa yang diinginkan ini bisa tercapai. Amin. Mengawali dulu ini, Bang Adhan Nur, bagaimana langkah yang hari ini sudah panitia lakukan untuk tahapan-tahapan proses pemekaran ini? Terima kasih Adinda. Mengenai keinginan dari masyarakat Teluk Aru yang terdiri dari 7 kecamatan untuk
menjadi kabupaten sendiri ini sudah cukup lama. Dan saya membentuk Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Teluk Aru ini sejak kurang lebih tahun 2013. Oh, 2013. Ya. Oh, berarti saya yang salah tadi. 2007 sebenarnya ya. 2013, 2007 sudah dimulai. 2007 sudah dimulai, 2013 panitia pemekarannya dibentuk. Iya, dibentuk. Oh, oke. Ya, ya. Kenapa Bang kepingin mekar, Bang? Karena memang Langkat itu sudah layak untuk dimekarkan. Oke. Satu. Akan kedua, untuk memudahkan urusan administrasi bagi masyarakat Teluk Aru yang ada di 7 kecamatan tersebut. 7 kecamatan itu mana aja tuh, Bang? Boleh disebut, Bang? Pematang Jaya, Pematang Jaya. Oh, ini yang berbatasan langsung dengan apa ya? Aceh Tamiang. Aceh Tamiang, Nah, Pematang Jaya, Besitang, Besitang, Pangkalan Susu, Bangkalan Susu, Berandan Barat, Berandan Barat, Selepan, Selepan, Babalan, Babalan, dan terakhir Gebang. Gebang. Oke. 7 kecamatan. 7 kecamatan. Sudah cukup syarat minimal. Lebih, Bang. Segala persyaratan sudah lebih dari mencukupi. Sudah lebih dari mencukupi. Ya. Tapi sampai hari ini memang sepertinya semangat Abang memimpin komite percepatan ini nggak surut nih ya. Tidak surut karena disinilah yang harus kita tunjukkan niat kita berjuang agar membuahkan hasil. Karena berdasarkan yang diketahui masyarakat Langkat bahwasanya PAD Kabupaten Langkat 70% disumbangkan dari Kabupaten Teluk Aru. Oh. Itu faktanya di APBD Kabupaten Langkat ya. Real faktanya. Realnya. Kira-kira nih Bang, kalau Abang menduga lah nih, kok kayaknya berat sekali perjuangan ini, panjang sekali prosesnya. Kemungkinan ada dari kelompok yang tidak ingin terbentuknya Kabupaten Teluk Aru. Karena permasalahannya mungkin setelah terbentuknya Teluk Aru, akhirnya pendapatan dari Kabupaten Induk akan berkurang. Itu otomatis Contoh, itu. Iya. 100% PAD daripada Langkat itu disumbang oleh Teluk Aru. Nah, apabila Teluk Aru terbentuk, maka yang 30% lah tinggal Di Langkat. PAD untuk Kabupaten Langkat. Jadi sebenarnya ini kan harus ada ketegasan daripada Bupati Langkat saat ini, artinya untuk segera memberikan support, dukungan kepada kami agar apa yang kami inginkan ini dapat realisasi. Tapi dukungan itu kan sebenarnya sudah dilakukan oleh bupati-bupati sebelumnya ya Bang? Bupati sebelumnya seperti zaman Haji Yunus Saragih Iya. sudah mengeluarkan surat pelepasan Teluk Aru dari Kabupaten Langkat. Iya. Dan bahkan abang kita, senior kita Haji Samsul Arifin sudah menyetujui pada saat itu. Pada saat itu beliau gubernur. Ya, pada saat itu Bang Samsul Arifin sebagai Gubernur Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara. Tapi jalannya masih panjang ya Bang? Sepertinya ya. Sepertinya macam ada indikasi ada yang tidak ingin Teluk Aru ini terbentuk. Masyarakat sendiri menurut Abang seperti apa di tingkatan bawah? Kalau masyarakat sendiri, saya bahkan sudah menghubungi Ketua Komisi 2 DPR RI. Beliau akan turun ke sana, akan meninjau apakah ini kemauan Adahanur atau kemauan masyarakat. Iya, iya. Kita siap untuk menamani dan juga termasuk dari anggota DPD RI berjanji akan turun bersama Iya. untuk meninjau tentang kebenaran berita ini. Ya. Ya, artinya sementara ini memang tujuh masyarakat di kecamatan itu masyarakat di 7 kecamatan itu sebenarnya sangat ingin sekali untuk Sangat ingin. dimekarkan ini ya. Ya. 12 tahun sudah panitia pemekaran sejak 2013 berarti sudah 9 tahun ya. 9 tahun. 9 Kalau tahun. KPP KTA. Ya. Tapi sebelumnya ini kan sudah digerakkan sebelumnya yang atas namanya masyarakat Teluk Aru. Masyarakat Teluk Aru.
ingin supaya Teluk Aru dapat terbentuk. Tapi karena sesuatu hal, mungkin masalah biaya barangkali atau apa segalanya, hingga lambatnya pergerakan ini, maka kami membuat komite percepatan pembentukan Kabupaten Teluk Aru. Itu dia. Yang sudah disahkan oleh Menkumham. Iya, iya. Oh, ini jadi komite ini apa namanya juga disahkan legalitasnya oleh Kemenkumham sebagai panitia pengusul. Ya. Sebagai panitia pengusul. Dan kami sudah mengajukan surat ke Komisi 2 DPR RI, juga ke Mendagri, dan juga Dirodda. Yang mana saat pertemuan kami diterima oleh Komisi 2 pada saat itu, bahwasanya urutan Teluk Aru ini termasuk dalam urutan menunggu daftar tunggunya urutan ke-65. Tapi sampai saat ini kok tiba-tiba hilang, ini menjadi permasalahan. Oh, ada informasi bahwa ini masuk dalam urutan 65 Pada saat kami ke sana. pada saat ke sana. Ya. Pernah diulangi lagi nggak Bang ke sana? Mana? Pernah diulangi lagi nggak ke sana? Mempertanyakan lagi sekaligus mengecek kebenaran apakah memang betul di Kementerian Dalam Negeri itu masuk dalam daftar list? Ada niat untuk sana, tapi kan terkendali oleh masalah isu COVID-19 yang terlampau dibesar-besarkan gitu. Ya. Tapi memang kayaknya pasca sekarang ini Papua diberikan 3 provinsi baru, saya kira ini semangatnya kayaknya makin kencang ini ya Bang. Ya. Kenapa mereka bisa? Kenapa mereka bisa? Harusnya kita juga bisa ya. Harusnya kita juga bisa. Karena potensi daripada Teluk Aru ini ya dari minyak yang katanya minyak itu sudah habis, ayo sama-sama kita turun ke sana. Bahwasanya potensi minyak itu masih sangat besar di Teluk Aru. Masih besar ya? Masih besar. Ya karena dulu kan Berandan itu kan terkenal sebagai apa namanya daerah kaya minyak. Ya, sumur pertama di Indonesia adalah di Teluk Aru, Berandan, di Bukit Satu, Suri. Dan itu sampai hari ini masih ada minyaknya. Masih ada minyak, cuman artinya dengan tidak beroperasinya Pertamina, seakan-akan minyak itu sudah tidak ada. Ya. Ya. Pertanyaan terakhir ini Bang. Ya. Apa yang akan orang Abang lakukan ini ke depan? Yang konkret oleh tim komite percepatan ini? Pertama, kita akan menyurati kembali kepada Ketua Komisi 2 DPR RI, kepada Komisi 2 DPR RI, Pada Komisi 2 ya. dan juga melalui DPD RI yang dari Sumatera Utara gitu. Ya, di Komite 1 itu kalau di DPD RI. Komisi 1 kebetulan anggota DPR RI itu kan orang yang juga yang tinggal di Sumatera Utara. Iya. Artinya beliau sangat respon untuk membantu kami dari komite agar ini dapat terlaksana. Tapi yang pasti Abang jangan putus semangat. Insya Allah. Jangan patah semangat. Insya Allah. Artinya kita melihat bahwa pemerintah sepertinya sedang memberikan angin segar ini Ya. untuk membuka pemekaran. Ya. Kita tahu beban APBN berat memang, tapi tentu pemekaran jangan kemudian seolah-olah alasannya menjadi beban pemerintah kalau kemudian dimekarkan, padahal masyarakat menginginkan aksesnya lebih cepat dalam urusan birokrasi, lebih mudah dijangkau, kemudian pusat kekuasaan juga bisa semakin dekat dengan masyarakat. Saya kira pemekaran bukan sesuatu yang kemudian dimaksudkan untuk membelah masyarakat menjadi kelompok-kelompok tertentu dalam satu wilayah, tapi justru kan targetnya kesejahteraan. Kira-kira begitu ya kan Bang? Iya. Dan mungkin ada yang tertinggal bahwasanya ketika pertemuan dengan Komisi 2 DPR RI kemarin tahun 2015 kurang lebih, yang dihadiri juga oleh mantan Bupati Langkat Haji Yunus Ragih. Sempat kami ungkapkan kepada pada saat rapat itu bahwasanya apabila dalam 2 tahun Teluk Aru tidak dapat berdiri sendiri, maka kami bersedia untuk ditarik lagi
daerah otonom tersebut. Begitulah saking percaya dirinya kami bahwasanya Langkat itu besarnya dari adat Teluk Aru yang 7 kecamatan. Nah, itu dia. Ya. Ya, itu dia harapan, keinginan, cita-cita masyarakat Teluk Aru yang ingin daerahnya dimekarkan. Tentu semata-mata keinginan itu adalah untuk kebaikan masyarakat Teluk Aru. Sewajarnya saya kira pemerintah memberikan respon yang positif untuk bisa membuka moratorium terhadap begitu banyaknya sesungguhnya di Indonesia hari ini daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten berharap dimekarkan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.